Nah, sekarang untuk meyakinkan bahwa penempatan upload file dan thumbnail kita sudah berjalan, kita akan buka folder. Di sini kita otomatis dia akan membuat folder baru ya, brand di dalam image brand, dan memang terdapat dua buah file tersebut yang nama filenya sama, yaitu Pivot Army Green. Dan namanya pun adalah sama, yaitu adalah underscore thumb slash 7575 karena 75 kali 75 pixel, dan untuk meyakinkan dia 75 kali 75 kita bisa lihat di sini dimensionnya adalah 75 kali 75 pixel. Nah, ini yang originalnya ada 70 kilobyte, thumbnailnya hanya 2 kilobyte. Jadi benar-benar sangat hemat sekali ya. Nah, file kita sudah berhasil di save di dalam folder server. Sekarang adalah bagaimana dengan MySQL kita. Nah, untungnya kita sudah bisa melihat di sini bahwa dia sudah benar image brand Buffyfat Army Green. Tapi yang diperlihatkan di picture ini adalah yang gambar asli ya, yang 70 kilobyte. Nah, kita pengen buat yang 75 pikselnya, dan ini pun juga sebenarnya bukan merupakan sebuah image, dia hanya teks. Jadi kita akan edit itu. Ini di halaman main di rebrand ya. Jadi kita akan masuk ke layout, konten, brand yang main. Di sini di kolom pertama picture ya. Nah, ini cuma di echo doang brand pic-nya, bukan dimasukkan ke dalam image. Nah, jadi ini kita akan cut dulu. Dalam paragraf ini kita akan masukkan image, atau nggak usah dalam paragraf ya. Dia benar-benar cuma gambar doang kan. Jadi langsung masuk aja ke dalam tag image, source-nya src ya, bukan scr. Source-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Langsung kita backslash. Sorry, langsung kita slash. Nah, untuk source-nya kita copy paste aja tadi echo, tapi sekarang bukan raw brand pic tapi raw brand pic thumb. Oh, sorry, brand thumb doang ya, nggak usah pakai pic. Oke, kita coba save. Kita coba refresh. Belum keluar, mungkin ada yang salah. Brand thumb, benar kan? Kita nulisnya brand thumb atau brand pic thumb? Brand thumb. Oke, benar. Coba kita cek. Oh, sorry, karena kita ada di folder admin ya. Sekarang ini kita ada di folder admin bukan? Jadi kita harus back dulu karena dia ada di langsung slash langsung di directory, langsung di image. Jadi kita harus keluar dulu dari halaman admin seperti itu, baru image bla 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 bla. Kita refresh, nah baru dia keluar. Nah, kelihatan bahwa gambar kita kepotong karena memang asli kita adalah bukan 1:1 rasio width dan weight height-nya, tapi dia otomatis dia akan memotong 75 kali 70 pixel dari sudut paling kiri atas ya. Jadi kepotong nih, Vermilionnya, logonya kepotong. Cuman nggak masalah, ini hanya untuk sebagai testing aja. Lagi pula juga kita pakai nama brandnya juga untuk testing, untuk membuat, untuk metes aja kita sudah berhasil belum membuat temporary file dibuat jadi thumbnail dan dipindahkan ke folder server. Nah, seperti yang saya katakan, kita belum mengetahui gambar-gambar brand nanti segede apa aslinya, maka oleh sebab itu saya hanya memberikan percontohan aja 75 kali 75 pixel. Ya, kita coba delete aja ini dulu ya. Delete brand, delete brand. Nah, sekarang kalau edit. Jadi yang tadi yang nggak ada, sekarang kita pengen tambahin karena kita barusan mungkin sudah foto. Jadi sekarang kita edit adalah bukan lagi di halaman brand insert, tapi di brand edit. Nah, tapi brand insertnya kita buka dulu aja. Mainnya bisa kita tutup, insertnya bisa kita tutup. Sekarang brand edit. Oke. Oh, sorry, di modul ya. Di modul brand edit. Nah, sama kita akan copy aja beberapa ini biar kita nggak usah nulis panjang-panjang. Functionnya kita include lagi. Bedanya sekarang dia ada brand ID dan dia update ya, bukan insert. Cuman masalahnya adalah kita sama, kita akan memproses inputan file kita di sini pakai if statement juga sama. If statement ini ya, dari if sampai sini karena query-nya beda.
Oke, seperti itu. Ini else. Ini kita tutup dulu, ini else. Nah, kalau else dia hanya update nama, description, dan status yang brand ID-nya sudah kita set. Ini kita cut, kita masukkan ke dalam sini. Oke, dan di sini kita juga update. Seperti itu, bedanya sekarang kita ada brand pick sama brand thumb. Ini kita copy aja. Status ada di setelah description ya, description pick thumb. Jangan lupa komanya karena kita ingin memasukkan beberapa variabel, beberapa data. Yang terakhir nggak usah pakai koma, langsung where. Oke, cuma gitu aja untuk ngedit untuk ngedit brand edit kita harusnya sama benar karena sisanya sudah berjalan ya. Sekarang kita coba tes. Oke, sekarang Bavipat kita masukkan benar-benar Bavipat. Coba file yang lain ya supaya nggak numpuk dengan file yang sudah ada tadi. Kita save. Oke, langsung muncul ya. Dan kalau kita masuk ke folder sekarang, masuk ke folder sekarang sudah ada 2. Nah, problemnya adalah gini. Kalau kita sering melakukan ganti-ganti gambar, terus-terusan diganti lagi, folder sini akan numpuk terus dan ini akan memakan hard disk memori server. Jadi kita akan mempercantik modul kita dengan cara adalah dia ngecek saat dia mengganti atau mendelete, saat dia mengganti dulu deh, saat dia edit ya. Kalau insert kan pasti masukin gambar, nggak mungkin udah ada. Kalau edit, nah kita cek dulu gambar yang tadi sudah kita upload di dalam MySQL, kita hapus karena kita mau replace dia dengan gambar yang baru. Nah, tapi hapusnya nggak bisa sembarangan. Siapa tahu aja merek yang A dengan yang merek B, ya siapa tahu salah. Jadi dia masuk ke dalam 2 brand. Jadi brand yang A gambarnya satu, yang brandnya B gambarnya juga yang gambar pertama. Nah, jadi saat nanti diedit, dia akan ngecek dulu apakah gambar tersebut ini masih terkait dengan database di MySQL. Kalau masih, berarti dibiarkan aja, berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau misalkan saat diedit dan query-nya diubah sehingga yang tadi brand A-nya sekarang udah ganti gambar dan dicek ternyata gambar tersebut memang sudah tidak terkait dengan database di brand, maka file tersebut akan kita hapus. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Ya, yang saya katakan supaya kita bisa menghemat hard disk dari server. Sebenarnya kita bisa sih kalau mau cantik kita buat semacam explorer untuk di web kita buat semacam modul explorer untuk bisa melihat file-file di dalam server. Nah, namun modul untuk pembuatan explorer itu saya belum ada niat untuk membahas karena memang agak rumit dan itu membutuhkan include class dan saya belum ingin membahas kelas untuk sekarang ini. Jadi saya memakai fungsi delete itu. Nah, jadi sekarang caranya adalah ini khusus bagian yang edit. Di bagian edit ini saat dia meng-create thumb kita akan ngecek saat dia ada file di sini, dia akan cek dulu apakah sudah ada atau belum. Bisa aja memang belum ada gambarnya kan. Jadi di sini kita query select brand pick sama brand thumb ya from vbrand kasih where brand ID sama dengan brand ID. Jadi dia akan ngecek sudah ada nggak sudah ditulis atau belum gitu. Nah, kita masukkan dia ke dalam result sama dengan MySQL result query lalu ditampung ke dalam row.
row sama dengan MySQL fetch associative seperti itu. Dan dimasukkan di sini brand pick itu sama dengan row brand pick, dan yang thumbnya brand thumb itu sama dengan row brand thumb. Nah, tidak peduli apakah hasilnya kosong atau enggak, yang penting adalah kita menampung dia di sini, ya. Baru kita misalkan di sini if brand pick itu ada nilainya, berarti brand pick seperti ini ya, maka dia akan di delete. Nah, di delete juga pakai misal dulu, tapi kita buat dulu fungsi untuk mendelete. Dan juga kita misalkan untuk if yang brand thumb. Ya, harusnya sih kalau picknya ada, thumbnya juga ada ya, tapi kita buat dua misalan aja, buat dua permisalan yang terpisah biar aman. Siapa tahu terjadi satu error, thumbnya masuk tapi picture nggak masuk, bisa aja kan. Brand pick di sini kalau ada, kita akan cek sudah dipakai orang lain belum. Jadi kita pakai query lagi. Query adalah select. Nah, ini bisa select apa aja sih? Saya pakai select brand ID aja deh. Select brand ID from vbrand where brand pick itu sama dengan brand pick. Kan kita ngecek sudah ada yang sama belum. Kalau ada, dia akan mereturn kan, harusnya seperti itu. Oke, seperti ini. Kecuali dia sendiri, jelas ya. Kecuali ya yang sudah sedang dipakai ini, karena kita kan belum replace kan di bawah ya, replace kan di bawah. Jadi pada saat kondisi ini si ID ini masih menggunakan link yang sama, link yang sebelumnya diedit. Jadi where ini benar, kita tambahkan and brand ID tidak sama dengan brand ID. Oke. Di sini yang kita pengen bukan, kita nggak peduli ID-nya yang pakai siapa, tapi kita pengen tahu ada nggak. Jadi kita masukin ke result sama dengan MySQL query, tapi yang kita hitung sekarang 6 row-nya, 6 rows sama dengan MySQL 6 rows seperti itu. Oke. Nah, dia akan mereturn jumlah baris yang brand pick-nya itu sesuai dengan brand pick yang sedang kita misalkan, kecuali si brand ID yang sedang sekarang lagi diedit ya. Nah, kalau dia lebih besar dari 0, berarti ada yang pakai. If 6 rows lebih besar dari 0 kan berarti ada yang dipakai. Kita pengen buat pemisalan supaya mendelete. Berarti if 6 rows sama dengan 0, seperti itu, maka dia akan mendelete. Nah, ini juga sama. Bedanya di sini kita misalkan bukan brand pick tapi brand thumb. Nah, untuk mendelete fungsinya ada PHP, namanya bukan delete tapi unlink. Saya akan tulis itu di video selanjutnya.